Salam sehat, halo Sobat Mardi Rahayu, perkenalkan saya Dr. Margareta, saya spesialis saraf. Teman-teman semua pasti tidak asing mendengar kata saraf terjepit. Nah, sebenarnya saraf terjepit itu apa sih? Saraf terjepit adalah suatu gangguan di mana serabut saraf dalam perjalanannya mengalami himpitan atau jepitan, yang dimana jepitannya bisa karena jepitan otot di sekitarnya, tulang, penumpu tulang, ataupun karena benturan yang menyebabkan gangguan struktur di sekitarnya. Nah, di mana saja kita bisa mengalami gejala saraf terjepit itu? Saraf terjepit itu bisa terjadi di mana saja, karena di tubuh kita banyak sekali mendapat serabut saraf, kecuali bagian kuku dan rambut. Nah, bagian yang paling sering mengalami saraf terjepit itu adalah di bagian leher, kemudian pergelangan tangan, kemudian bagian punggung ataupun pinggang, dan kaki. Daerah yang paling sering adalah daerah leher ataupun di daerah punggung, karena daerah ini merupakan suatu penumpu berat badan kita dan daerah yang paling sering kita gerakkan. Apa saja sebenarnya yang menjadi gejala ataupun tanda-tanda kalau kita mengalami saraf terjepit itu? Gejala yang paling sering kita alami adalah, pertama adalah rasa nyeri. Rasa nyeri di mana daerah himpitan saraf itu terjadi. Rasa nyeri bisa disertai dengan rasa kesemutan ataupun kebas yang menjalar ke bawah. Kemudian bisa juga bila gejala semakin lanjut, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun gangguan gerak, serta bisa mengalami gangguan buang air besar atau kecil bila himpitan itu sudah menyerang lebih lanjut di daerah punggung. Sobat sehat sekalian, nah sekarang apa sih yang sering menjadi penyebab dari saraf terjepit itu sendiri? Mungkin dari kita sering mengira bahwa benturan ataupun trauma yang mengenai punggung ataupun daerah tulang kita itu yang menjadi salah satu penyebab paling banyak saraf terjepit itu terjadi. Padahal yang paling banyak adalah karena posisi tubuh ataupun posisi kita, kebiasaan kita yang tidak ergonomis, yang dilakukan akumulatif sangat lama sehingga menimbulkan gejala saraf terjepit. Nah, kebiasaan apa aja yang paling sering menyebabkan saraf terjepit itu? Yang paling banyak adalah posisi duduk yang tidak ergonomis, tidak sesuai dengan posturnya, sehingga misalnya duduk dengan bangku dan meja yang tangan menggantung, kemudian sering menunduk, tidak istirahat setiap 1 jam ketika duduk, sehingga terjadi kekakuan dalam otot, kemudian main HP yang sangat sering, kemudian sambil posisi kepala menunduk, dan paling sering pada laki-laki yang sering dilakukan adalah mengantongi dompet di bagian saku belakang, sehingga ketika duduk posisi tidak simetris, sehingga tubuh posisi tidak ergonomis dengan jangka waktu yang lama. Kemudian apa saja sekarang ini yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya saraf terjepit sehingga saraf terjepit itu tidak mengganggu kualitas hidup kita? Yang paling penting adalah menjaga posisi tubuh kita ergonomis ya. Jadi seperti kita duduk dengan posisi yang tegak, kemudian setiap 1 jam relaksasi, istirahat, sehingga tidak dalam posisi duduk yang sangat lama. Kedua adalah olahraga. Olahraga yang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang mengalami saraf terjepit ini adalah berenang. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita posisi tidur, sebisa mungkin bantal itu menyangga sampai daerah bahu ke atas, sehingga leher kita tidak tertekuk dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adalah menjaga berat badan kita seidealis mungkin, sehingga tidak berat badan berlebih, sehingga badan dan tulang kita tidak menumpu berat badan yang sangat berat ya. Teman-teman sekalian, itulah beberapa informasi tentang saraf terjepit yang bisa kita sampaikan, dan bila teman-teman mengalami gejala dan tanda tentang saraf terjepit bisa mengkonsultasikan ke dokter saraf terdekat ya. Terima kasih, salam sehat.